Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Adi Febriana dengan NIM A5101900094. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang masalah sosial anak usia sekolah dasar. Nah, masalah sosial yang saya ambil yaitu tentang kasus bullying. Nah, dari mind mapping ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying, faktor penyebab bullying, karakteristik bullying, dan sikap guru, sikap orang tua, dan sikap teman terhadap kasus bullying. Nah, ini dia tuh tampilan dari mind mapping yang saya buat. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian kasus bullying. Nah, bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lain. Nah, dalam usia anak sekolah dasar, kasus bullying itu bisa diambil contohnya kalau anak itu mengejek temannya karena temannya itu sedikit berbeda dengan yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya faktor penyebab bullying ada 5, yaitu yang pertama, pengaruh media sosial yang tidak tepat. Maksudnya, anak-anak harus dapat pengawasan dari orang tua saat mengakses media sosial, karena media sosial yang digunakan secara tidak tepat dapat memicu terjadinya bullying. Lalu faktor penyebab yang kedua yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Nah, anak-anak yang masih tumbuh beranjak dewasa tentu perlu pengawasan dari orang tuanya. Pengawasan dalam bermacam-macam hal, kebiasaan yang dilakukan ataupun yang lainnya. Lalu faktor penyebab yang ketiga yaitu lingkungan keluarga yang sering melakukan kekerasan. Anak-anak yang masih mencari jati diri dan mudah meniru kelakuan orang-orang di sekitarnya lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Dengan melihat, anak-anak akan mulai mencoba dan bisa merubah menjadi kebiasaan mereka. Lalu faktor penyebab bullying yang keempat yaitu ketidakpedulian antar sesama. Maksudnya, misal teman tidak peduli, orang tua tidak peduli, bahkan guru pun juga tidak peduli. Sedikit rasa perhatian yang mereka dapatkan. Nah, hal itu bisa menjadi secercah harapan bagi mereka untuk hidup lebih kuat dan percaya diri. Lalu faktor penyebab yang kelima yaitu fenomena geng dan ikut-ikutan. Maksudnya, dalam kasus perundingan, korban yang dibully adalah anak-anak yang mempunyai perbedaan dengan anak yang lainnya. Si pembuli akan merasakan kepuasan tersendiri ketika sudah terlampiaskan kekesalannya. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik bullying. Nah, di sini saya mencantumkan yaitu karakteristik dari pelaku bullying dan korban bullying itu sendiri. Karakteristik dari pelaku bullying yaitu bersifat menyerang, bertindak sesuka hati tanpa berpikir dahulu, sok berkuasa, kurang empati, dan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Lalu karakteristik korban bullying yaitu rentan diserang karena kurang percaya diri, merasa gelisah dan merasa tidak aman daripada siswa yang lainnya. Lalu sikap terhadap kasus bullying yang pertama yaitu sikap guru. Guru yang menganggap bahwa kasus bullying itu merupakan kasus yang perlu diperhatikan dan perlu ditangani, guru itu akan memperlakukan siswanya dengan kepedulian, kasih sayang, dan toleransi, sehingga siswanya amat menghormatinya. Siswa belajar nilai-nilai keluhuran dan bagaimana diperlakukan hormat dan dianggap berharga. Dengan begitu, siswa akan mencontohnya. Jadi guru tersebut
sebelum mengajarkan bahwa bullying itu tuh berbahaya, mereka cenderung lebih ke mengasih perhatian kepada siswanya agar siswanya itu tidak terjerumus ke kasus yang tidak baik seperti itu. Lalu sikap orang tua terhadap kasus bullying. Nah, orang tua sendiri agar anaknya tidak terjerumus ke kasus bullying itu, orang tua itu harus bisa menjadi penengah, pengaruh yang kompeten, pengamat, pemberi disiplin, pengawas, penyemangat, pelindung anak, dan pihak yang dapat dipercaya serta pencegahan dari kasus bullying itu. Jadi di sini tuh peran orang tua itu sangat besar karena orang tua itu kan lingkupnya tuh di lingkungan keluarga, sementara lingkungan keluarga itu kan madrasah pertama buat anak-anak. Jadi tuh orang tua tuh harus lebih peka gitu terhadap anaknya supaya tidak terjerumus ke kasus bullying. Lalu sikap teman terhadap kasus bullying. Nah, sikap teman di sini maksudnya apabila ada yang teman lainnya yang sudah terkena kasus bullying, maka tuh teman yang lain tuh harus bisa mengajak kepada kebaikan. Terus mereka tuh harus berteman tanpa memandang kekurangan dari temannya, lalu menyibukkan diri pada kegiatan yang positif. Misalnya kalau di sekolah itu kan ada ekstrakurikuler, dan mereka bisa mengikutinya. Jadi mereka akan punya banyak kegiatan positif dibandingkan kegiatan negatifnya. Seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.